namun jika usaha dan kesulitan itu terasi, baru dia akan boom. Assalamualaikum. Musibah. Musibatun. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kewajiban nena. Mencintai akhirat dan melupakan dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku telah beriman. Salah satu dari bukti orang beriman kepada Allah ialah mencintai Allah yang secara otomatisnya mencintai. Kini baru sih boleh. Jadi kesimpulan yang dapat dicok ialah kita selalu dan kiamat yang bertemu dalam syurga Allah. Amin. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami guru jemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi membahas fadilah 5 buah fadilah. Jadi yang pertama yaitu waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyami yaumal jumu'ati. Allah. Bermula penghulu segala hari itu hari Jumat. Jadi di antara 7 buah urut yang penghulu di antara 7 urutnya yaitu urut Jumat. Dan yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ya'tasala yaumal jumu'ati ghufira anhu dhunubahu wa khatayahu. Lazman yang mandi Yaman pada hari Jumat niscaya dihapuskan daripada Yaman akan dosa Yaman dan kesalahan Yaman. Jadi barang siapa yang bertanya mana urut Jumat dan niscaya jika tabung di Allah akan dosa Yaman dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri kepada kita kesempatan bahkan umum banyak sehingga kita pada malam yang berbahagianya dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Selalu beri salam anak wajib kita bertangkaikan kepada sang Rasul sejati, pembawa risalah yang penuh arti, pengikis kehidupan yang tak pasti. Beliau diutus dari Rabbi tengah manusia yang tidak tahu diri. Soal magabnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh Rasulullah telah berubah kenanya dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada malam ini. Kemudian anak wajib kata-kata ta'liman wa ikraman kamu kepada Al-Mukarram Raisul Kiram Al-Muhtas, yaitu pimpinan Dayak Salibul Huda, yakni Abi Hasbi Al-Bayuni beserta keluarganya. Kami akhir doa kepada Allah Ta'ala, semoga Abi beserta keluarga selalu dalam lindungan dan limpahan surah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kata-kata ta'lim lalu dia persembahkan daripada cinta. Cinta yang pertama yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cuma kita yang harus cintai Allah karena Allah adalah Tuhan kita. Karena Allah, karena pencipta kita. Maka sepatutnya kita pantaslah beri persembahkan cinta kepadanya.
Namun untuk dapat cinta daripada Allah bagaimana? Untuk dapat cinta daripada Allah, sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 21 yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan olehmu hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ayatnya menjelaskan bahwasanya apabila kita yang mencintai Allah, yaitu perlu kita untuk diikuti dengan cara diikuti segala perintah-perintahnya dan tinggalkan segala larangan-larangannya. Namun cinta yang kedua yang pantas kita persembahkan dan yang kedua yaitu mencintai Rasulullah. Di mana buku yang kita cintai Rasulullah? Karena Rasulullah adalah seorang yang memberi syafaat kepada kita yang semua di hari kiamat. Dia Rasulullah adalah seorang penolong kita yang semua di yaumil akhir. Maka dikatanya untuk dapat dicinta daripada Rasulullah, yaitu diikuti segala perintah-perintahnya, diikuti segala larangan-larangannya, dan diikuti segala sunnah-sunnahnya, dan sering berselawat kepadanya. Sebagaimana dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya 'asharat, man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi 'asharat." Barang siapa yang ditim selawat kepada Allah sebanyak 10, maka Allah Taala akan berselawat kepada orang yang sebanyak 10. Cuma maksud di Allah Taala berselawat kepada kita kibar. Maksud di Allah Taala berselawat kepada kita yaitu sebanyak 10. Bukan berarti Allah Taala disebut nama kita sebagaimana kita sebut Nabi. Akan tetapi Allah Taala akan melipatkan ganda pahala beri kepada kita yaitu sebanyak 10. Yang dimaksudkan Allah Taala berselawat kepada kita yaitu sebanyak 10. Walaupun kita di dalam daya dalam keadaan ria, dalam keadaan terburuk dan tidak selawat, yang oleh Rasulullah hendak gedam, bahkan oleh Rasulullah berintahkan dalam sebuah hadis, "Sallu alayya walau kana birriya." Selawat di atas dia walaupunnya dalam keadaan ria. Maka dia bertanya, "Baik kuat-kuat dalam selawat. Baik ya dalam selawat pada Rasulullah walaupunnya dalam keadaan ria." Ikut oleh Nabi, "Man ahabba syai'an fa aktsara dzikruhu." Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka orang tersebut lazimlah memperbanyakkan sebutan sesuatu tersebut. Kita yang mencintai Allah, kita yang mencintai Nabi, yaitu dengan cara sering kita berselawat kepada Rasulullah, sering kita sebut perintah-perintah dan larangan Rasulullah kita tinggalkan. Maka apabila dua buah halnya yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dengan cara meninggalkan segala larangannya dan mengikuti segala perintahnya, insya-Allah kita akan mendapati syurga dan mendapati kehidupan kebahagiaan di dunia, baik itu pun di akhirat. Maka oleh karena itu, semantang oleh kita yang matang nak umur yang panjang yang diberi oleh Allah Taala, mantang oleh kita yang matang nak kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah, marilah sama-sama kita pergunakan kepada jalan kebaikan, dan pergunakan kepada jalan yang diridai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari alam zahiriyah ke alam Islamiyah dan dari alam kegelapan ke alam terang-terang baru dirasakan. Wa alihi dan pada keluarga beliau, sahbihi dan para sahabat yang telah membantu menegakkan kalimat hak, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan doa restu baik kepada ahli ulama, baik tabi'in dan tabi'in maupun ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dan mutabat yang istimewa. Dan kata hormatan kami kepada Abi selaku pimpinan Daerah Thalibul Huda beserta keluarga. Semoga Abi beserta keluarga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada dewan guru yang telah mengajar Daerah Thalibul Huda maupun dewan guru yang telah bernaung di bawah kelas 3 ini. Tidak saya perpanjangkan lagi mukadimah, langsung saya memasuki judul video saya berjudul menutup. Jadi kita selaku orang Muslim, kita diwajibkan oleh Nabi SAW untuk menuntut ilmu, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang bunyinya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya tuntut ilmu itu wajib di atas setiap muslim dan muslimah. Kita selaku Muslim diwajibkan oleh Nabi SAW untuk menuntut ilmu yang tidak kita amalkan itu adalah pohon tanpa buah. Dan di saat kita sudah mendapatkan ilmu,
kita harus mengajarkan kepada orang yang belum mengetahuinya. Dan karena orang yang tidak mengajarkan kebenaran itu adalah syaitan musuh. Seperti perkataan Abu Ali Adab, semoga Allah meridainya, apa perkataan Abu Ali? Astaqitu anil haqqa syaitanul akhras. Orang yang diam dan tidak menjelaskan kebenaran itu adalah syaitan yang musuh. Diriwayatkan oleh Abu Qasim dalam risalahnya Al-Qusyairiyah. Oleh karena itu, kita selaku penuntut jangan lupa kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, dan jangan lupa kita mengajarkan ilmu yang sudah kita dapat kepada orang lain. Karena celaka orang yang tak berilmu satu kali, dan celaka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya 7 kali. Hanya sampai di sini pidato saya tutup dengan sebuah pantun. Kaya ubat hati pampet, kena kekala anak pun Pak Diteha. Nyagata ikut orang dia jahat kamu sama hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Pegah yuk, kun. Kalon kun yuk. Wa ala alihi wa ashabihi zawajah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Kata-kata Muhammadan ulun tuan kepada Al-Mukarram selaku pimpinan Syaykhul Talibul Huda, kita doakan bersama semoga beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata Muhammadan ulun tuan kepada dewan-dewan guru yang hidayah Talibul Huda, khususnya dewan guru yang di kelas 3 putra yang kita banggakan. Dan tidak lupa juga kata-kata kekhawatiran ulun tuan kepada santri yang seperjuang dengan ulun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemuliaan. Kenapa? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi izinkan ini untuk berbicara tentang kelebihan umatnya Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling agung, umat yang paling mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna fil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallah.
yang artinya kamu umat Nabi Muhammad, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang ketiga, kata Nabiullah alaihissalam, ketika aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup aurat, Allah murka kepadaku, Allah lepaskan pakaianku. Umat Nabi Muhammad, mereka berbuat maksiat dalam keadaan terlanjang, tetap Allah berikan mereka yaitu pakaian. Jadi intisari yang dari pidato ulun tuan, yaitu kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita kemuliaan. Yang kedua, kita harus bersyukur juga kepada Allah karena Allah telah memberikan kita yaitu keringanan. Seandainya kita banyak kesalahan, kita dimanapun kita bertaubat, diterima taubat kita. Nabi Adam, beliau harus ke kota Mekah. Kita umat Nabi Muhammad tidak usah ke kota Mekah. Di masjid, di rumah, di balai kita bertaubat, diterima taubat kita. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada alihi kemudian ashabihi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hendaknya bagi kita sebagai orang tua harus mendidik kita punya anak dengan pendidikan agama. Hakul walad 'alal walid, haknya seorang anak terhadap orang tua an yuhsin isbahu. Hendaknya bagi orang tua membaguskan nama anak-anaknya. Kasih kau punya anakmu dengan nama-nama yang bagus. Kasih nama kau punya anak-anakmu dengan nama-nama yang sunnah. Ini orang-orang sekarang kasih nama anaknya bertasyabuh kepada artis. Engkau menyerupai para artis. Kasih nama anaknya Tommy, kemudian kasih nama anaknya Henry, kemudian kasih nama anaknya Tommy. Engkau kasih nama anak-anakmu dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang sunnah, nama-nama yang baik. Takbid yakni nama-nama yang dimulaikan dengan Abdullah, Abdul Razak, Abdul Malik, Abdul Somad. Pokoknya ada abnya. Kemudian hukumnya makruh menamakan anak-anakmu dengan nama-nama orang fasik, nama-nama orang fajir. Dan haram hukumnya bagi engkau menamakan anak-anakmu dengan nama-nama dewa, Latta, Uzza, Rama, Krishna, Wisnu, Siddha dan Hanoman dan lain-lain. Kemudian hakul walad 'alal walid alimuhu wa'adibuhu, didik kau punya anak, ajarkan kau punya anak tentang pendidikan Al-Quran, khususnya bagi engkau perempuan. Kalian adalah perempuan mu'allimah, mu'adibah, mudarisah lil abna. Kalian adalah pendidik dan pengajar bagi putra-putri kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan perempuan dalam Al-Quran hadis. Allah ibaratkan ladang, hadisul lakum, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Kalau kita lihat anak-anaknya baik, anak-anaknya soleh, anak-anaknya taat, itu tidak lepas dari kepribadian orang-orang tuanya. Kalau kita lihat anak-anaknya goblok, anak-anaknya fajir, anak-anaknya fasik, itu tidak lepas dari kepribadian kedua orang tuanya. Kamu mau lihat bagaimana kepribadian wanita yang ada di Arab, di Yaman? Kamu mau tahu? Al-Imam Al-Habib Umar Al-Attas, beliau menceritakan, aku pernah menemukan sebuah catatan yang mana catatan tersebut dituliskan oleh wanita yang berasal dari kabilah Alamudi. Nampaknya di sini tidak ada kabilah Alamudi, yang hanya ada Sifati. Kemudian beliau menulis syarah kitab Minhaj. Di akhir tulisan beliau menulis, tolong dikasih unsur kalau ada kata-kata saya yang salah, karena saya menyusun kitab ini dalam keadaan menyusui anak-anak saya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu wanita nyusui anak sambil bikin kitab. Tidak heran di hadratul maut sudah bikin, sudah hafal kitab. Nanti mereka mengajar dewasa menjadi muallif, menjadi penyusun ataupun menjadi pengarang kitab. Makanya ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang salehah, alimah, jariah, zahidah, abidah. Kemudian Al-Imam Al-Habib Allah bin Abu Bakar Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad,
beliau umur 2 tahun beliau kena penyakit cacat sehingga menyebabkan mata beliau buta. Sehingga di umur 7 tahun beliau menghafalkan Al-Quran. Kemudian di umur 9 tahun beliau menghafal kutub sittah. Kemudian Bukhari, Muslim, Jami' Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian di umur 11 tahun beliau menghafalkan kitab-kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Mukasyaful Qulub dan lain-lain. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, umur 2 tahun beliau puasa selama 2 tahun. Umur 2 tahun itu. Kemudian umur 7 tahun beliau puasa selama 4 tahun dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Kemudian Al-Imam Al-Habib Segaf, beliau solat subuh dengan wudu isya. Beliau solat subuh dengan wudu isya. Kamu sekarang solat subuhnya pakai wudu duha ataupun wudu duha. Kemudian ada sebuah cerita bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar, yaitu yang bernama Al-Imam Al-Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Abbas. Beliau adalah habib yang majnun. Beliau habib yang tidak mempunyai, yang tidak memakai baju. Kemudian beliau bertempat di hutan, tidurnya di atas pohon. Tiap hari orang-orang Hindu datang pengen berjumpa dengan Habib Muhammad. Akhirnya raja Hindu pun mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak umat daripada raja Hindu ini masuk Islam. Kemudian datang raja Hindu berjumpa dengan Habib. Ya Habib, tolong kamu berhenti untuk masukkan rakyat saya untuk agama Islam. Kalau kamu tidak berhenti, besok saya akan bawa segerombolan gajah akan menyerbu hutan-hutan Habib ini. Kemudian apa kata Habib? Silahkan wahai raja, datang kamu, bawa pasukan gajah-gajah kamu. Kemudian ya benar, besok Habib itu datang. Kemudian beliau membawa pasukan gajah yang sangat besar. Kemudian Habib Muhammad Maulad Danggal tersebut mengutus ataupun memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan. Nyamuk, saudara-saudara. Akhirnya nyamuknya Habib Muhammad Maulad Danggal melawan pasukan raja tersebut, pasukan gajah. Akhirnya pasukan gajah tersebut kalah. Yakni bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa banyak pasukan yang engkau miliki, tapi kepada engkau, kepada siapa engkau berpihak. Apabila engkau berpihak kepada Allah, apabila engkau berpihak kepada orang-orang soleh, apabila engkau berpihak kepada kebenaran, walaupun kamu sendiri, walaupun kamu tidak punya harta, walaupun kamu lemah, kamu akan ditolong oleh Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Raja Hindu pun tobat. Akhirnya Raja Hindu minta ampun, minta maaf kepada Habib Muhammad. Saya janji wahai Habib, saya tidak akan mengganggukan Habib lagi. Saya janji bahwa nanti hari Jumat saya akan datang ke sini bawa makanan untuk Habib. Kemudian akhirnya hari Jumat pun berlalu, Raja pun membawa sekantong makanan. Kemudian beliau mencium tangan Habib Muhammad. Tidak lama kemudian Raja tersebut wafat. Saudara-saudara, itu mayat jasad orang itu kalau dibakar bukan ditanam, akan lebih dibakar. Ketika jasadnya dibakar, semua tubuhnya hancur menjadi debu kecuali yang tinggal mulut dan tangannya. Kemudian saudara-saudara, keluarga raja tersebut heran, bingung, ini mulut dan jasadnya udah berapa kali dibakar kok enggak hancur. Kemudian beliau datang berjumpa dengan Habib Muhammad. Ya Habib, kenapa tangan dan mulut raja ini sudah berapa kali dibakar tidak hancur? Apa kata Habib Muhammad? Karena beliau mencium tangan saya setiap hari Jumat. Sedangkan saya, kata Habib Muhammad, saya mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man safaha liman fakana ma safahani wa man jalasa liman fakana ma jalasani. Barang siapa yang telah berjabat ataupun yang bersalaman dengan seorang alim, maka seakan-akan ataupun maka seolah-olah dia telah berjabat tangan dengan Nabi. Maka barang siapa yang telah duduk bersama dengan orang alim, maka seolah-olah dia telah duduk dengan Nabi. Dan besok di hari kiamat maka Nabi akan menduduki dia juga. Kemudian ada sebuah kaidah yang mengatakan, seandainya datang orang Wahabi, ijak orang Wahabi yang dah ino sembahyang, nyo hana wadi pe ino bode juga. Nyo sembahyang hana wadi bode, pun bode mak tunggu ngan bode, nyan bode urang pegang janggut, nu torban, nu jubah tiba dek bode. Janggut kan tanda malin mak janggut kan tanda malin.
Naguri kamengbo orang. Kamengbo kampung naguri. Kamengbo kampung. Ayam tiang nanti kamengbo. Raya janggut janggut banyak. Janggut kata namalim. Menyotorban ke tepi-tepi diulangkan. Nyotorban tanda malim yang dulu bakluk kali ini ketemu teman malim. Kemudian walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat atau tempat yang kami datang tersebut bakalan menjadi bukan tempat yang dead ataupun tempat yang rumah ada yang mendung supaya kita membayar dalam bulan sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis akan terpecah dari umat dulu kiamat jodoh dari bawahnya. Itu jodoh dari bawahnya itu yang menjadi masalah boleh harus menyampaikan semua. Maka ketika katanya ada dapat dia alme, ketika katanya menuntut alme, ilmu yang kalian terpelajari tersebut berdua itu katanya tak amalkan. Supaya Allah beri pahala. Jadi bikin di perkataan Arab al-ilmu ila amalin kasajarin biasa. Ilmu yang anda diamalkan juga ada orang tidak ada begitu. Kepuli katanya oleh ilmu, kepuli katanya jarang mana ilmu yang kalian terpelajari tersebut. Ada amal. Nanti beliau di dalam katanya pelajari ilmu, di dalam katanya hancur ilmu, ilmu yang kalian terpelajari tersebut berdua itu supaya Jangan paling raya untuk mendapati kenikmatan surga yaitu kafe. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Yawma lam tasban Yahudi walam Nasara hancur. Al-Baqarah ayat 120. Alam tarlam anka walan tarlam anka Yahudi walan Nasara hatta tattabi'ana millatahu. Anak senang kafe, anak mengaji Yahudi dan Nasrani di dalam budaya tak ikut jalan awak anak. Betul. Maka orangnya katanya pemuda berlale dae nang bilik berlale pergi awak anak pergi awak. Bila ada pun lagi katanya Bang Bandung, orangnya kafe kamu mulai dipahancur agama katanya. Kafe dipahancur agama katanya cuma tok lewat telefon cara. Yang pertama lewat teknologi. Tak kalah jurau kemancingan teknologi yang dikeluarkan oleh Yahudi dan Nasrani itu bertujuan dan maksud untuk melalaikan katanya dalam menuntut ilmu dan melalaikan katanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua lewat budaya. Contoh di pakaian.
Awal dibeli pakaian di Yahudi nang model di pensil, dari yang teplong dibeli model garis kecut, jom buka sehingga kerana pilon buat awak anak. Bicu-bicu kerana kata mulai ikut budaya awak. Nanti adalah lewat ekonomi. Tantangan yang kedua untuk tarumpok kenikmatan surga adalah syaitan. Kita nyonya baik ikut langkahnya daripada langkah syaitan. Kerana syaitannya merupakan musuh yang nyata. Yang kedua adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah hawa nafsu. Di dalam hawa nafsu nak padung-padung perkara. Yang pertama adalah harta. Kita nyonya baik katil bina agama, bina alim ulama dengan bayaran yang sangat murah. Baik katil buka surga, kacau neraka. Lagi kena awak acik, baik tayak pula kubur, tayak belum kau. Seterusnya adalah tahta. Hak dipersinggah jabatan, baik tampil dengan jabatannya dengannya kamu dah bagi dengannya kita memutuskan dari persaudaraan. Yang kedua adalah wanita. Jadi pidato singkat beliau, marilah budaya tak seperti beberapa bunga nasihat yang bermanfaatkan hikmah dalam kamita surga. Tentunya kamu pada ubah rintangan. Baiklah, ajaran kamita surga dan dikulang danyo dengan nan kafir. Sebagaimana ditulis Nabi, man tajabbaha bi qaumin musira ma'ahu. Orang pidato yang ikut kafir maka dunia akan dihajar saja dunia. Semoga danyo disatukan di malam di dalam surga Allah. Hanya ilmu yang dapat kamu sampaikan. Belum dan lebih-lebihkan dulu. Kamu lagi berita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Para perempuan dengan bangganya memamerkan auratnya. Ia berselfie dengan bermacam-macam gaya. Dan ia berselfie dengan macam-macam gaya. Ada yang memamerkan paha dan ada pula yang memamerkan karena hanya ingin untuk dipuji oleh karena Nabi pernah bersabda, al-mar'atu bilal, al-mar'atu aynanul bilal, idza salahatil mar'atu salahal bilal, wa idza fasadatil mar'atu fasadal bilal. Perempuan adalah pokok daripada negara. Apabila salehlah perempuan, maka baguslah yang namanya negara tersebut. Dan apabila rusaklah perempuan tersebut, maka rusaklah negara tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahawa Islam pada zaman sekarang ini tidak beda lagi dengan masa jahiliyah. Bisa dibilang Islam pada zaman ini yaitu zaman jahiliyah modern. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyati 'ala an-nasi zamanun la yabqa illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu. Hampir datang kepada manusia suatu masa yang mana masa tersebut tiada tinggal Islam kecuali hanya namanya saja. Dan tiada tersisa Quran cuma hanya terkecuali hanya tulisannya saja. Inilah zaman yang Nabi maksudkan, yaitu masjidnya dibangun, namun pengenjak yang ada. Dan ulama ada, tapi orang yang dengar apa ulama ni yang ini. Maka ini salah satu sejarah untuk kita tegakkan Islam pada zaman dulu. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Yaitu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam
tegak Islamnya dengan 5 buah segala perkara. Yang pertama iaitu utama syahadat hanya Tuhan selain Allah Taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Iaitu tayo hanya mensyarikatkan Allah Taala dan dapat tulis segala perintah dan segala larangannya, ataupun bahasa lain terbunuh suruh juga. Dan dapatin bahawa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, dan dengan melakukan tersebut katanya adalah telah menegakkan Islam. Dan yang kedua iaitu menunaikan solat. Jadi yang mereka mungkin dan tinggal pada siang itu bagi upah rumah semayang. Yang mereka anapah dan menambah semayang itu bagi upah rumah. Karena solatnya Rasulullah Nabi adalah imanuddin. Bagaimana sabda Nabi SAW, al-salatu imanuddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang salatnya adalah pokok daripada agama. Barang siapa yang telah menunaikan sembahyang, maka orang tersebut sungguh telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang kata tinggal sembahyang, maka orang tersebut sudah menghancurkan agama. Dan yang kedua iaitu menunaikan zakat. Jadi yang mereka hanya bagi zakat, ini kaji mulai bagi zakat. Yang mereka bagi zakat, yang kaji ayam mak tunggu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajibat alaihi zakatu wa lam yadfa'ha fa huwa minna. Barang siapa yang wajib zakat atas urunnya, itu urunnya hadis membayar zakat. Yang urun tersebut halal bagi zakat, maka tempat urun tersebut dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Pada bulan itu kita akan kita lakukan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Marilah kita ada puasa bulan Ramadan. Mungkin yang berakan hanya puasa juga kami mulai puasa dulu, dan berakan mungkin yang hanya pulang puasa lagi berpuasa dulu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman min Ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa semula daripada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang telah terdahulu dan dosanya yang akan datang. Fa idza tamma Ramadana la yaqubu alaihi dambun ila al-qaulil akhir. Maka apabila orang tersebut sempurna yaitu puasa, maka Allah akan tidak menulis kepada orang tersebut dosa tertentu. Fa in mata qabla ramadhana akhirah jaa yaumul qiyamah wa laysa alaihi dambun. Dan apabila orang tersebut mati sebelum Ramadan yang ke, maka orang tersebut ada urang kiamat datang dan orang tersebut hanya bersiluk dosa. Dan yang kelima iaitu menunaikan haji. Jadi barang siapa yang kena harta ataupun kalau harta itu kaji menunaikan haji, dan adalah salah satu daripada cara untuk tegakkan Islam. Dan barang siapa yang kala dilaksanakan mana-mana perkara, maka orang tersebut masuk surga dengan tanpa hisab. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa taqu amwalakum wa sumu syahrakum wa hajjul baiti rabbikum tadkhulul jannata bighairi hisab. Barang siapa yang berpuasa, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa dia kata bulan Ramadan, dan dia kata harta kalian dan salat kalian yang 5 waktu, dan lakukan salat 5 waktu, dan naik haji bila mampu, maka orang tersebut akan dijamin surga dengan tanpa hisab. Jadi kesimpulan ini yang dapat diambil adalah bahawa cara tegakkan Islam itu ada 5 buah perkara. Yang pertama iaitu syahadat bahawa ada Tuhan selain Allah Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kedua yaitu menunaikan salat, dan yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima berhaji. Mungkin hanya Eno Pemandang yang dapat saya sampaikan. Yang berkuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana dengan apa itu kena mereka makin senang dan makin banyak dan makin cintalah mereka kepada Afgan, dan lebih pula dan lebih dari itu ingin pula lah mereka menggunakannya. Terkadang apa yang diberi bagian dari itu mereka memamerkan kendaraan, rumah, mebel, perhiasan dan pakaian dan lain-lain. Semua itu hanya karena ingin lebih keren daripada orang lain. Masyaallah, kerana dan boros itu adalah merupakan salah satu dari sifat syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi wala tubzir tabziran innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan jangan kamu hambur-hamburkan hartamu dengan boros. Ya. Sungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan boros itu adalah mengeluarkan sesuatu jalan yang salah. Ada beberapa sebab yang menjadikan orang sifat boros. Di antaranya karena lalai dengan akhirat dan tidak faham bahawa jalan menuju surga dan ridha Allah bukanlah jalan yang mendapati kesenangan dan kemudahan, akan tetapi jalan yang penuh duri, lelah, penuh darah yang mengalir serta badan yang selalu capek. Banyak di antara mereka yang terjerumus dalam pekerjaan yang haram. Kesempitan dan beban hidup menjerumuskan mereka kepada pekerjaan yang haram. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dengan artinya, dan sesungguhnya tidak masuklah surga daging yang tumbuh dari hal yang haram, dan neraka lebih pantas baginya. Marilah kita selami beberapa hadis di bawah ini yang menyatakan tentang kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sederhana dalam makan hadis. Diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha keponakannya yaitu Urwah telah berlalu atas kami bulan baru 3 bulan, dan sementara tidak menyala api di dapur rumah Nabi Muhammad SAW. Dan ditanyakan oleh Urwah kepada Aisyah, wahai bibi, dengan apa kalian makan? Dijawab oleh Aisyah, dengan air dan kurma. Dan yang kedua, sederhana dalam pakaian. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, telah keluar Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa sehelai selendang kasar dan selembar kain keras. Yang berkata Aisyah radhiyallahu anha, telah dibungkus jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kain seperti ini. Dan
Dan yang ketiga, sederhana dalam berkaitan rumah tangga. Riwayat dari Umar radhiyallahu anhu dan berkata Umar, aku masuk dalam rumah Rasulullah SAW dan beliau sedang berkelehan di atas bukit yang kasar sehingga berbekas pada tubuh beliau, dan aku melihat pada perabotannya hanya tersisa satu genggam tepung yang beratnya 1 sak. Jadi kita ambil kesimpulan, kita jangan makan-makan uang. Sungguhnya Abu Sufyan pada akibatnya syaitan. Dan kita bisa mencontoh suri teladan kepada Rasulullah SAW dengan kesederhanaannya beliau tidak mementingkan harta yang banyak. Beliau lebih baik sedekahkan harta yang banyak itu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah banyak sekali memuji kita, baik itu daripada segi kesabaran kita, daripada segi keimanan kita, dan daripada segi kesyukuran kita kepada Allah. Maka ya Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam Al-Quran yang berbunyi, berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, kata Allah. Demi sesungguhnya jikalau kalian mensyukur nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, pasti akan kutambah nikmat itu pada kalian. Dan demi sesungguhnya jika kalian mengingkari, mengkufuri nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, ingatlah, kata Allah, ingat, inna adabi lasyadid, kata Allah, bahwa sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kedudukan yang kita duduki pada saat ini itu adalah ujian bagi kita. Kepintaran, kecerdasan yang kita miliki itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita sanggup untuk melakukannya? Apakah kita bisa dengan kecerdasan itu kita bisa mengajak orang lain untuk bisa lebih beriman kepada Allah? Apakah sebaliknya dengan kecerdasan itu kita mendurhakai Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah seringkali memberikan ujian bagi kita, sehingga terkadang kita lupa, kita tidak ingat bahwasanya itu adalah ujian bagi kita. Harta yang kita miliki, uang yang berlimpah, pangkat jabatan yang kita miliki, itu yang kita kira ada sebagai nikmat belaka. Tapi ingat, di balik itu semua, di balik kemewahan rumah yang kita miliki, di balik kemegahan mobil yang kita punya, di balik banyaknya harta yang kita punya, itulah ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah kita sanggup untuk menjadikan diri kita lebih mendekat kepada Allah? Apakah kita sanggup menjadikan harta tersebut untuk lebih dekat kepada Allah? Atau sebaliknya, dengan harta tersebut kita malah mendurhakai Allah? Kata Allah, inna adabi lasyadid, jangan lupa engkau akan nikmat yang telah diberikan kepadaku, karena azab aku sangatlah pedih, kata Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "I'tanim khamsan," kata Nabi, "qabla khamsin. Syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla al-fakrika, wal faraghika qabla syughlika, wa hayataka qabla al-mautika," kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Hakim. Nabi Muhammad mengatakan, manfaatkan 5 perkara ini wahai umatku
manfaatkan 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Yang pertama yaitu masa mudamu. Apa itu yang dikatakan dengan masa muda? Masa di mana kita sanggup untuk melakukan segalanya. Masa yang mana badan tubuh kita masih muda, tidak mempunyai penyakit sama sekali. Oleh kerana itu, pergunakanlah masa muda kita dengan sebaik mungkin. Perbaiklah ibadah kepada Allah, perbaiklah zakat kepada Allah, dan janganlah berbuat dosa kepada Allah. Mengapa? Karena ketika masa tuamu telah mendatangimu, semua yang ingin engkau lakukan tidak akan bisa dilakukan lagi. Berpuasa engkau tak akan sanggup ketika telah tua. Dan yang kedua, kata baginda Nabi, jagalah 5 ini sebelum datangnya 5 lagi. Ialah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kata baginda. Mengapa baginda menyuruh kita untuk menjaga masa sehat kita? Karena orang yang sudah tidak sehat alias sakit tidak akan bisa memperbanyak ibadah kepada Allah. Oleh kerana itu, ketika kita sehat, marilah gunakan masa sehat tersebut untuk lebih banyak menyebut nama Allah, lebih baik berzikir kepada Allah, lebih baik mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sekali-kali kita kepada Allah. Kata Allah, jika engkau ingat nikmatku, engkau syukuri nikmat yang telah aku beri, aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Tapi sebaliknya, kata Allah, jika engkau ingkari, engkau tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, ingat, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Dan yang ketiga, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kebanyakan daripada kita manusia mempunyai harta berlimpah, rumah megah. Pergunakanlah itu semua sebelum datang masa fakirmu, kata baginda. Pergunakan harta kita untuk berinfak, memberi makan anak fakir miskin, memberi makan anak yatim. Jangan engkau gunakan harta tersebut untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata baginda, pergunakanlah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Jadi ketika engkau masih mempunyai masa lapang yang luas, marilah pergi untuk menuntut ilmu. Dengarkan pengajian, dengarkan apa yang dikatakan oleh orang alim. Dikarenakan ketika masa sempitmu sudah datang, itu semua tak mungkin lagi bisa diraih dan dicapai. Masya Allah. Dan yang kelima yaitu masa hidupmu sebelum datang masa matimu, kata baginda. Astagfirullah. Pergunakan ketika engkau hidup di dalam dunia, jangan engkau memperbanyak maksiat. Banyak pada zaman ini kita melihat orang seolah-olah sudah hebat, tidak lagi memikirkan apa itu agama. Subhanallah. Berpuasa seenak-enaknya, melakukan perbuatan yang dia inginkan seenak-enaknya. Dia tidak ingat ia akan mati nantinya. Karena ketika mati, semua penyesalan itu akan datang. Baik itu penyesalan yang tidak pernah kita kira-kirakan, itu pasti akan datang. Oleh karena itu, di masa kita masih hidup ini, marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah. Ingat dan kembali ingat betapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan, betapa banyak perilaku yang tidak sopan kita lakukan. Marilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan hikmahnya adalah untuk beribadah kepadaku, untuk bertakwa kepadaku, kata Allah. Oleh karena itu, kita sebagai penuntut ilmu, talib ilmu, berbanyaklah ibadah kepada Allah sebelum datang penyesalan-penyesalan yang lima tersebut.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah bersama-sama kita menambahkan cinta mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi akhir nafsi harakat syafatayn marratayn wa alghaitu sambi fa sami'tuhu yaqul ummati ummati fa qubila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala لو كان في الدنيا تضوم لواحد لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها مخلدا. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat detik-detik akhir hayat beliau menggerakkan bibir beliau dengan 2 kali gerakan. Beliau mengucapkan 2 patah kata, yaitu ummati ummati. Faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah bersama-sama kita tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kita hingga di akhir hayat beliau. Di zaman Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, saat beliau ingin berziarah kepada makamnya Rasulullah, ada seorang anak kecil yang ingin ikut. Kemudian Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai berkata kepada anak tersebut, engkau tak boleh ikut, perjalanan ini memakan waktu 3-4 hari, bahkan hingga 1 minggu, kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Kemudian pergilah Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai tersebut bersama rombongan beliau kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah. Kemudian sampainya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai berserta rombongan beliau di Madinah. Kemudian terjatuhlah anak tersebut dari bawah keretanya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Kemudian salah satu dari rombongan tersebut berkata, "Ya Syekh, bukankah anak tersebut adalah anak kecil yang kemarin yang sebelumnya ingin ikut bersama kita?" Kemudian Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai berkata, "Ya, anak tersebut adalah anak yang ingin ikut bersama kita." Berarti anak tersebut sudah berhari-hari enggak makan, kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Sudah berhari-hari enggak makan, enggak tidur, dia bergelantungan di bawah kereta hanya ingin berziarah kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat anak kecil tersebut terjatuh dari bawah kereta Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, anak kecil tersebut berlari-lari tersungkur-sungkur di tanah Madinah. Dia ambil tanah Madinah, diusapkan ke mukanya, saking bahagianya ia sampai ke tanah Madinah. Kemudian dia berlari-lari tersungkur-sungkur hingga sampai ia kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak tersebut pun wafat dengan membawa kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana demikian, marilah bersama-sama kita tambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.